الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليما اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أحبائي في الله رحمنا ورحمكم الله. أولا نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله علينا من هداية الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. وثانيا فصلوات الله ربي وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Saudaraku seiman kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyadh di kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Awalan, pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Nuwasil fi darsina min kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Kita akan lanjutkan kajian kita pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-40. Naam. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Nah, hadis yang ke-40 ya. Kalau kemarin dikasih tahu 41, 40 belum kita baca ya. Hadis yang ke-40 dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naam. Ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dengan pundaknya. Ya, ini menunjukkan begitu haris, begitu perhatiannya Rasulullah dan supaya yang diajak berbicara ini juga perhatian. Ya. Jadi di dalam beberapa interaksi antara Rasulullah bersama para sahabatnya, ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu ingin memberikan pelajaran kepada orang yang diajak berbicara supaya lebih yatanabbah, lebih perhatian, lebih fokus, ya, supaya ketika diajak berbicara enggak hilang
Nah, dan ini yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika dia mengajar, ya. Jadi ngajar ini bukan sekedar baca seperti baca koran. Ya, muridnya ngerti nggak ngerti terserah urusan dia. Ya, tapi contohlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan para sahabatnya. Ya, ada yang dipegang, ada yang diajak berbicara khusus. Ya, supaya apa? Supaya lebih fokus, supaya nggak lupa, nggak lalai, ingat terus. Ya, nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dinyatakan oleh Ibnu Umar, faqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya, Rasulullah memegang pundakku, lalu Rasulullah mengatakan kepada Abdullah Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiris sabil. Jadilah engkau di dunia ini gharib, ya, orang asing. Asing di negeri atau di kampung suatu negeri yang dia di situ nggak punya saudara. Naam, fahadha gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau ini di dunia seperti orang asing. Au 'abirus sabil, atau seorang musafir yang dia sedang lewat di suatu negeri. Naam. Sehingga sebagian para ulama a'immatus salaf mengatakan ad-dunya darul mamar. Dunia ini cuma sekedar numpang lewat. Ya. Dunia ini sekedar numpang lewat. Naam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Umar, ya, dipegang Abdullah bin Umar, dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, orang yang dia masuk ke suatu negeri, ke kampung halaman suatu negeri yang dia di situ tidak punya keluarga, walaupun dia tinggal di situ. Ya, walaupun dia tinggal di situ, di kampung itu dia tinggal, tapi sesungguhnya dia bukan orang kampung tersebut. Ya, nah, jadi dia disebut sebagai orang yang asing. Au 'abirus sabil, atau orang yang dia musafir yang lewat di suatu kampung. Naam. Lalu Abdullah bin Umar dia mengatakan, wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Ya, jika engkau memasuki waktu senja, waktu petang, maka jangan menunggu esok pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Demikian pula ketika sudah masuk pagi hari, jangan menunggu untuk masuk waktu petang. Ya. Wa khudh min sihhatika li maradik. Ambillah di saat masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika li mautika. Dan pergunakanlah di masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya. Sungguh ini merupakan nasihat yang sangat luar biasa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Naam. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ay la tarakna ilaiha wa la tattakhiduha watana wa la tahaddatha nafsak bil baqa'i fiha wa la tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihi al-gharib fi ghairi watnihi alladhi yuridu adh-dhahabu minhu ila ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, diartikan oleh Imam Nawawi, yaitu janganlah engkau ini berharap akan tinggal selamanya di kampung tersebut. Ya. Jangan engkau mengatakan kepada dirimu bahwasanya aku akan pasti tinggal selamanya di kampung ini, padahal dia aslinya orang Sumatera Barat, orang Aceh, orang mana, Pekanbaru, orang mana, cuman di Jakarta atau Depok ini dia mencari nafkah. Nah, mungkin yom minal ayyam, suatu hari mungkin dia udah jenuh di Jakarta. Ya, udah jenuh, dia pengen pulang kampung. Fahadha gharib. Ini orang gharib, ya. Walaupun pada hakikatnya dia merasa, oh enggak, gue orang Jakarta, ya.
gue orang Depok, padahal dia bukan orang Depok, bukan orang Jakarta, pendatang semua aslinya, ya. Naam, jangan engkau mengatakan kepada dirimu bahwasanya dirimu akan tinggal selamanya di tempat tersebut. Wala tata'allaqu minha illa bima yata'allaqu bihil gharib. Ya. Janganlah engkau posisikan dirimu seperti orang yang dia sudah muqim sahihan, ya. Tapi posisikan dirimu itu ya seperti orang asing aja. Ya, saya yakin para pendatang yang ada di sekitar Jabodetabek ini pasti dia akan merindukan kampung halamannya. Pasti dia akan mengatakan saya mungkin akan pulang dan sebagainya, ya. Nah, karena memang dia bukan dari penduduk negeri tersebut. Tayyib, illa bima yata'allaqu bihi al-gharib fi ghairi watnihi alladhi yuridu adh-dhahabu minhu ila ahlihi. Yang mana pada realitanya orang yang sedang dia itu bermukim di suatu kampung, di suatu negeri itu, padahal keluarga besarnya, keluarga intinya itu ada di kampung halamannya, yang mana dia suatu saat pasti akan pergi, ya, pergi untuk menuju keluarganya. Wa hadha ma'na qauli Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam alla attakhid min ad-dunya illa kamata'ir raqib. Dan ini yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari negeri Faris, Persia. Ya, dia ke Madinah atau dia ke Makkah dan ke Madinah. Dan dia dinasehatin, diberikan ujangan oleh Rasulullah SAW. Kata Salman, aku telah diperintahkan oleh kekasihku yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, alla attakhid minad dunya illa kamata'ir raqib. Janganlah kamu jadikan dunia ini, ya, jangan terlalu dunia ini dipegangi sampai luar biasa, ya, tapi jadikan dunia ini kecuali seperti engkau sedang safar, ambil perbekalan secukupnya, ya. Illa kamata'ir raqib, seperti engkau membawa bekal ketika engkau safar, ketika mudik kemarin. Gimana sih kita mudik? Ya seperti itu sudah dunia itu, ya. Nah, jadi jangan kita terlalu menjadikan dunia ini kita jadikan sebagai segalanya. Bahwasanya kita ini di dunia cuman sekedar numpang lewat, numpang proses, ya, cuman numpang proses saja. Prosesnya di Depok, tapi tujuannya nanti untuk ke negeri akhiratnya, yang dimulai dengan dia akan memasuki alam kuburnya, ya. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilya tentang hakikat perjalanan seorang hamba, yang mungkin saya yakin sebagian besar dari kita nggak ada yang tahu progres hidupnya itu apa. Dia nggak tahu, ya. Hampir semua manusia ini nggak tahu progres hidupnya dia itu seperti apa, perjalanan hidupnya dia seperti apa, ending akhir hayatnya seperti apa, dia nggak tahu. Al-muhim jalan di dunia ini semau gue, ya. Rutinitas dia seperti apa tiap hari. Pagi dia berangkat kerja, entah naik kereta, entah naik mobil, terserah apa deh, yang penting dia sampai kantor, sampai tempat pekerjaannya. Setelah itu sore dia pulang. Kemudian setiap hari demikian bertahun-tahun, ya. Pernah nggak diadakan survei? Sekali-kali coba adakan survei di Depok sini, Bapak itu tujuan hidupnya apa? Nggak tahu orang hidup ini untuk apa. Ya, tentang bagaimana perjalanan dia seperti apa dia nggak tahu. Padahal kata Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilya, ya, bahwasanya perjalanan hidup, perjalanan seorang hamba itu nggak lebih dari dua perkara, ya. Min dhahrin ila batn, dari permukaan akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min dhahri abihi ila batni ummi. Hakikat perjalanan hidup seorang hamba yang bernama manusia ini, permulaan pertama kali muncul, dia dimunculkan dari balik punggung ayahnya, ya. Dari bapaknya ini kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibunya. Setelah dari punggung bapaknya masuk ke dalam perut, ke dalam rahim ibunya atau perut ibunya. Min dhahri abi ila batni ummi, dari punggung ayahnya masuk ke dalam perut ibunya, muncul di permukaan, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut ibu. Kemudian setelah 9 bulan Allah munculkan lagi, Allah keluarkan yang makhluk yang bernama manusia ini. Keluar manusia.
Berproses dia menjadi bayi, menjadi balita, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, dan menjadi binasa. Setelah dia dimunculkan di permukaan oleh Allah, ditenggelamkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemana? Ke dalam kuburan. Ila batn al-qabr. Ya. Setelah di alam dunia ini muncul, ditenggelamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kuburan. Setelah selesai dikubur, menunggu hari kebangkitan di yaumil qiyamah, fi yaumil bi'tsa. Setelah dikebumikan oleh Allah yang bernama manusia ini, Allah akan munculkan lagi di yaumil qiyamah. Allah bangkitkan, ya, ketika ditiupkan bunyi sangkakala yang kedua, maka seluruh makhluk yang bernama manusia ini akan, setelah dikuburkan oleh Allah semuanya, lalu dikeluarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari balik kuburannya. Ya. Setelah ditenggelamkan dalam tanah, Allah munculkan kembali di yaumil qiyamah. Setelah itu di yaumil qiyamah Allah akan sidang manusia ini. Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala imma fil jannah atau fil nar. Setelah dimunculkan di yaumil qiyamah, lalu Allah sidang, lalu Allah putuskan keputusannya, maka manusia akan dimasukkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma dia dimasukkan ke dalam surga, atau imma dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah hakikat perjalanan hidup dari manusia. Ya, pernah terpikir nggak? Pernah terbayang nggak kita? Nggak pernah. Kalau tidak ada seorang ulama a'immatus salaf yang mengatakan ini, nggak ada yang tahu kita apa progres hakikat hidup kita. Nggak ada yang tahu. Saya yakin nggak ada yang tahu tujuan hidup dia untuk apa. Ya, tujuannya begini aja, ibadah kepada Allah, bekerja, ya semuanya ibadah. Tapi progres dari perjalanan hidup ini bagaimana, perjalanan hidup siklusnya itu seperti apa, nggak ada yang tahu. Ya, dianggap muncul di dunia demikian saja, kemudian wafat, kemudian dikuburkan, sudah menunggu hari kebangkitan, selesai urusan. Nah, tapi demikianlah jelinya para a'immatus salaf mengajarkan kepada kita diajarin bahwasanya ini loh progres dari perjalanan hidup seorang hamba. Dia dimunculkan dari punggung ayahnya, masuk ke dalam perut ibunya. Setelah masuk, dikeluarkan lagi oleh Allah ke dunia. Dari dunia ditenggelamkan lagi oleh Allah ke dalam kuburan. Dari kuburan dikeluarkan lagi oleh Allah di yaumil qiyamah. Kemudian dibenamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan surga atau neraka. Ya. Inilah progres perjalanan hidup dari seorang hamba. Naam. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abdullah ibnu Umar, atau tadi Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam alla attakhidha min ad-dunya illa kamata'ir rakib. Aku telah diperintahkan oleh kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan dunia ini seperti, ya, cuman anggap seperti kantong kresek yang kita isi baju kita. Kita mau pergi kemana? Ya, orang pergi itu bawa bekal cuman sekedarnya saja yang dia mampu untuk dia bawa. Paling baju-baju sama peralatan mandi sama anduk. Nggak lebih, nggak mungkin rumahnya mau dibawa. Ya, itulah hakikat dunia yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi, yang dia nukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amarani khalili alla attakhidha min ad-dunya illa kama ta'ir rakib. Naam, jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, dunia ya beginilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dunya hulwatul khadirah. Ya, dunia ini manis, dunia ini hijau, dunia ini selalu menggoda. Yang namanya dunia ini selalu akan menggoda, semuanya akan tergoda dengan dunia. Apa saja produk yang dihasilkan di dunia ini, semua manusia tergoda. Ya, mereka akan berlomba-lomba akan menghasilkan atau untuk bisa memperoleh dari perkara-perkara dunia. Naam. Jadi kalau kita lihat dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, mereka ini para saudagar-saudagar kaya dari kalangan sahabat yang harta mereka itu tidak ada yang mengalahkan sampai hari ini.
Hartanya sahabat itu banyak. Satu, hartanya sahabat itu tidak ada yang bisa ngalahkan sampai hari ini. Orang terkaya di dunia hari ini siapa? Bill Gates atau siapa? Tetap hartanya kalah dengan mereka para sahabat. Ya. Mereka bekerja, mereka mencari nafkah, mereka berdagang, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi membagi waktunya dengan baik dan tepat. Tapi kenapa hidup mereka bisa berkah? Kenapa harta mereka bisa melimpah? Kenapa seluruh hayat mereka ini, kehidupan mereka adalah kehidupan yang bahagia? Ya, cari uangnya nggak ngoyo, nggak sampai live di TikTok sampai tengah malam teriak-teriak. Ya, mereka bekerja ada waktunya. Fa inna fi jasadika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Fa inna fi ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya keluargamu itu memiliki hak, jasadmu itu memiliki hak, maka berikanlah porsinya haknya itu masing-masing. Kalau sudah malam waktunya orang istirahat, ya sudah istirahat, tutup semua perniagaan, nggak ada yang buka tutup istirahat ibadah. Ya. Nah, mereka para sahabat kehidupannya luar biasa. Ya, mereka mencari nafkahnya dengan baik, ya, dengan jujur, sehingga keberkahan segala macam waktu dan hartanya pun berkah, ya, melimpah. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadahnya ini tidak bisa ditandingi. Ya, ibadahnya Abu Bakar, ibadahnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat ini ibadahnya luar biasa. Nah, tayyib. Jadi demikian, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, dunia ini selalu akan menggoda. Dunia ini, ya, kata dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim, "Law anna ibna Adam wadiyan min adh-dhahab la habba an yakuna wadiyain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya anak Adam ini diberikan oleh Allah satu lembah emas, satu lembah itu besar loh. Lembah itu kalau di negara Arab itu meliputi beberapa kecamatan. Ya, memang betul-betul di lembah. Ya, yang mana ada beberapa pegunungan atau beberapa bukit. Di bawahnya ada perkampungan. Ada desa 1, desa 2, desa 3 dan sebagainya, ya. Nah, kalau seandainya anak Adam ini diberikan oleh Allah satu lembah emas, anak Adam ini nggak pernah puas. Dia akan berdoa lagi kepada Allah. Dia berdoa dengan ikhlas, ya Allah, kalau seandainya kami ini diberikan 2 lembah emas, maka ini akan lebih baik lagi. Saya akan selesaikan pembangunan Masjid Ar-Riyadh dengan cepat. Ya. Nah, dia akan berdoa lagi. Dikasih 1 lembah emas, kurang banyak. Dia berdoa, ya Allah, berikan kami ini 2 lembah emas. Kalau 2 lembah emas akan lebih baik lagi. Ya, diberikan 2 lembah emas oleh Allah, maka manusia nggak pernah puas. Dia akan berdoa lagi, ya Allah, kurang, ya Allah, berikan 3 lembah emas. Ya, berikan kami 3 lembah emas, maka ini akan lebih baik lagi. Maka di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa ma yamla'u fihi ibnu Adam illa turab. Ya, tidak ada yang menyumpal mulutnya anak Adam kecuali tanah. Kalau sudah nelen tanah kuburan, selesai dari urusan dunia. Nggak ada yang cawe-cawe pengen jabatan, nggak ada yang cawe-cawe pengen proyek A, B, C, D. Ya, manusia demikian. Manusia ini sudah dikasih harta melimpah, kurang. Pokoknya semua harta ini seakan-akan mau diakuisisi semua, mau diambil semua, semuanya milik dia. Yang kaya raya cuma dia, yang lain nggak boleh kaya. Ya, inilah sifat dari ketamaan manusia. Ada orang yang perusahaannya sudah ditawar dengan harga yang cukup fantastis, ya, di angka 1 T. Kemudian nggak puas ownernya, nggak bisa, saya minta 2 T, saya minta 3 T, 4 T dan sebagainya. Maka ditawar lagi, naik penawaran menjadi 1,5. Nggak bisa, harga belum deal dan sebagainya. Akhirnya bukan naik penawarannya, tambah anjlok. Ya, padahal ya semua ini qadar Allah, ya. Kalau seandainya dahulu kalau dia mau terima tawaran itu, ya, 1 T itu 1.000 miliar. Iya, 1.000 miliar. 1.000 miliar. Nggak mau, ditolak. Ya.
Ya qadar Allah, manusia maunya lebih, sudah ada yang lebih, berani nawar lebih bagus, nggak mau, saya minta lebih lagi, kurang. Akhirnya bukan malah penawarannya tinggi, jatuh cuman ditawar lagi cuman sekian miliar, ya mau nggak mau dijual akhirnya, ya. Nah, demikianlah manusia demikian, ya. Mereka akan senantiasa mencari sesuatu yang dia ini kalau bisa lebih. Nah, قال الإمام ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف في شرح البخاري قال أبو زناد معنى هذا الحديث الخاص على قلة المخالطة وقلة الاقتناء والزهد في الدنيا. Jadi berkata Imam Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah, dia menukil dari ucapan dari Al-Imam Abul Hasan Ali Ibn Khalaf, pensyarah Sahih Al-Bukhari, dikatakan oleh Abu Zinad, ya, makna arti hadis ini secara khusus yaitu untuk mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada, lebih khusus kepada Abdullah bin Umar dan secara umum kepada kita semua kaum muslimin, ya, mengajarkan kepada kita ini untuk kita ini merasa cukup, al-iqtina wa zuhud fid dunya, merasa cukup dan zuhud dari perkara dunia. Iqtina, ya, qanaah. Belum bisa beli rumah atau belum bisa beli mobil, belum bisa beli motor, jangan maksa harus beli, harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya motor, harus punya segala macam. Caranya bagaimana? Ngutang, kredit, ya. Manusia di zaman sekarang ini hobinya ngutang. Entah dia bayar, entah dia ngambil rumah, entah dia kredit rumah, kredit mobil, kredit motor, kredit, semuanya serba kredit. Kalau enggak kredit rumah, mobil dan motor, maka dia akan mengkredit barang dagangan. Ya, manusia zaman sekarang ini dagangnya dengan sistem hutang, hobinya hutang. Anda punya barang apa? Oh, Anda punya barang ini banyak di gudang. Boleh dong kirim ke tempat Anda? Bayarnya kapan? Bayarnya nanti pekan depan atau bulan depan. Oh ya, nggak apa-apa, udah khair insyaallah, khair, ya. Ada yang lancar, ada yang macet. Tapi memang kenyataannya realitinya demikian. Orang di zaman sekarang ini paling senang dagangan utang, ya. Kalau orang zaman dahulu, orang-orang tua kita, kakek-kakek kita zaman dahulu buka toko pagi hari, dia belanja barang, belanjanya dia cash, nggak pakai utang. Ini harga barang berapa? Harga barang ini, minuman ini harganya 1.000 perak. Oh, 1.000 perak. Ya udah saya beli ya 10 botol. Ditaruh di tokonya, dipajang. Dia jual 1.100, 1.200. Nggak mau utang. Kadang ada sales nawarin produk. Pak Haji, ini Pak Haji, saya kasih tempo 1 bulan. Oh, saya nggak punya duit. Nggak apa-apa, 1 bulan. Bayarnya nanti. Oh, nggak mau. Saya ada duit, saya bayar. Nggak mau, ya sudah, saya nggak mau jualan ngutang. Hidupnya berkah, ya. Punya modal dia beli barang, nggak punya modal ya sudah barang seadanya dia gelar. Itu orang zaman dulu karena rahimahullah, ya. Orang dahulu itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang zaman sekarang, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang zaman sekarang, ya. Sistem dagangnya ngutang semua. Nah, ala kulli hal, bahwasanya di sini disebutkan oleh pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Abul Hasan Ali bin Khalaf, ya, dikatakan oleh Abu Zanad, ya, makna hadzal hadits al-khas ala qillatil mukhalatati wa qillatil iqtina' wa zuhud fid dunya. Nah, arti dari hadis ini secara khusus yaitu mengajarkan kepada kita untuk kita ini merasa cukup dan merasa zuhud dari perkara dunia. Apa arti zuhud? Arti zuhud diartikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah
Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna untuk kepentingan akhiratnya. Ya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna untuk kepentingan akhiratnya. Atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, gurunya Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Az-zuhud tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Az-zuhud meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna untuk kepentingan akhiratnya. Kalau sudah punya motor satu, sudah punya mobil satu, ya sudah. Oh, ini motor untuk anak mondar-mandir ke masjid, untuk taklim, untuk apalah, cukup. Ya, ada keluar model baru, beli lagi. Kadang orang seperti itu. Kenapa? Karena merasa duitnya banyak. Ya, sampai ada istilah khilaf. Beli motor harganya 250 juta. Ini serius. Ya, lalu antum buat apa? Ya nggak ada, iseng aja. Anak punya duit kok, kata dia. Terus ya anak kadang-kadang kalau punya duit suka khilaf katanya. Punya duit suka khilaf. Nah, ya. Jadi pakai sesuatu yang tidak berguna untuk dia. Rumahnya juga masuk gang, bukan rumahnya di Pondok Indah atau rumahnya di mana Permata Hijau, enggak, rumahnya masuk gang. Ya. Nah, mau pakai motor mewah buat apa? Mau pakai mobil mewah buat apa? Secukupnya saja. Ya. Nah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna untuk akhiratnya, ini adalah arti az-zuhud. Qala Abu Hasan bayanu dzalika anna al-gharib qalilul al-inbisat ila an-nas mustawihash minhum idza la yakadu yamurru biman ya'rifuhu wa ya'nasu bihi wa yastakthiru min mukhalatatihi fa huwa dhalilun khaif. وكذلك عابر السبيل لا ينفت في سفره إلا بقوته عليه وخفته من الإثقال غير مثبت بما يمنعه في قطع سفره ليس معه إلا الزاد وراحلة يبلغونه إلا نعم. على كل حال disebutkan oleh Abu Hasan Ali ibn Khalaf, pensyarah kitab Sahih Bukhari, bahwasanya yang dimaksud dengan al-gharib, ya, dia cuman membawa perbekalan itu secukupnya saja. Ya. Yang namanya orang gharib itu dia cukup membawa perbekalan secukupnya saja. Kalau dia belum punya tempat tinggal di suatu kampung, di suatu negeri yang dia singgah di situ, yang dia mungkin pengen bekerja di situ, ya awal marrah pertama kali ngontrak rumah petakan dulu, nggak perlu beli barang-barang banyak-banyak, ya, secukupnya saja. Ini orang yang gharib, dia tinggal di kampung halaman, cukup dia untuk sekedar hidup, karena mungkin nggak tahu apakah dia akan berlanjut, apakah dia akan tinggalkan, maka sedikit saja perbekalannya, nggak perlu banyak-banyak. Demikian pula dengan seorang abirus sabil, seorang musafir. Sama, seorang musafir dia cuma numpang lewat di suatu kampung. Dia bawa motor, bawa bekal atau bawa mobil, mungkin dia akan bawa semampu dia untuk selama perjalanan ketika dia lewat di kampung tersebut. Ya. Nah, nggak mungkin dia bawa spring bed, dia bawa lemari, bawa kulkas ketika jalan-jalan, ya. Ini terlalu aneh. Maka dia akan membawa perbekalan semampu dia, sekuat dia. Nah, hada abirus sabil. Nah, qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya, yani amsik bihima li ajli ay yastar'a intibahuhu liyahfaz ma yaqul. فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Berkata Syekh bin Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dia mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah mengambil, ya, dengan pundakku ini.
يعني أمسك بهما لأجل أن يسترعى انتباهه. Rasulullah memegang, ya, dipegang oleh Rasulullah. Apa tujuannya? Supaya fokus, yatanabbah, ya, supaya dia fokus memperhatikan, dan supaya dia menghafal apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, nah, jadi ini juga bagian dari ilmu komunikasi. Kadang orang ini diajak ngomong ngeblank, ya, diajak ngomong apa dia jawabnya apa, ya, nggak fokus, ma yatanabbah, ya. Maka Rasulullah di sini memberikan contoh, dia pegang Abdullah bin Umar supaya apa ya? Supaya dia fokus dan supaya dia perhatian, nggak lupa, ingat terus apa yang diucapkan Rasulullah, ya. Sehingga guru kami Syekh Muqbil rahmatullahi alaih ketika bermajelis, ketika beliau mengajar ini selalu memberikan pertanyaan supaya apa? Supaya orang yang hadir ini dia yatanabbah. Yang lebih fokus, yang lebih perhatian siapa biasanya? Orang yang dia mendapat pertanyaan langsung biasanya. Ya. Orang yang ketika ditanya dia akan sedikit shock dan kaget, dan pasti dia akan fokus. Dia bisa jawab, nggak bisa jawab, yang penting dia fokus. Pasti dia yauminal ayyam dia akan ingat, dulu saya pernah ditanya oleh guru saya. Nggak lupa seumur hidup, alhamdulillah. Ya, memang harus demikian interaksi, ditanya, ya, supaya apa? Supaya lebih fokus, supaya lebih manfaat. Ya, tapi kalau ngajinya ngaji kupingan, ngaji jiping, ya, ngaji kupingan, seperti baca koran, bla 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 bla, pulang masuk ke kanan keluar kiri, apa yang diajarkan tadi? Tidak tahu. Ya, apalagi sambil main HP atau apa gitu. Apalagi sambil sandaran di belakang. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ilmu komunikasi yang baik. Ya, makanya kalau komunikasi sama orang itu yang baik, dilihat matanya, dilihat raut mukanya, mimiknya, gestur tubuhnya, ya, body language, bahasa tubuhnya seperti apa, semuanya itu dilihat dari atas rambut sampai kakinya, lihat. Ya, jadi orang diajak berbicara itu fokus. Makanya kalau bermajelis sama orang ketika berbicara tentang permasalahan yang penting, HP itu ditaruh. Antum tahu pejabat-pejabat yang ada di seluruh dunia termasuk di negeri ini, mereka nggak pegang HP. HP itu ditaruh jauh-jauh sama mereka. Mereka nggak pernah pegang HP. HP dikasihkan ajudannya atau HP ditaruh di mana? Selain untuk keamanan karena HP ini bisa disadap. Ya, mereka nggak pernah pegang HP. Tapi kalau kita lagi bermajelis, lagi di warung kopi, semuanya pegang HP. Ya sudah, bicaranya pakai WA aja. Ya, enak begitu. Jadi harusnya demikian, supaya apa? Yatanabbah. Kalau lagi berbicara, khalas, disepakatin HP taruh di luar. Bila perlu dikasih keranjang. Kalau mau rapat di kayak masjid, HP taruh sini, HP taruh luar. Nah, baru bisa fokus. Kalau enggak, khalas. Di sini Rasulullah SAW memegang Abdullah bin Umar. Tujuannya apa, kata Syekh bin Utsaimin? Supaya lebih yatanabbah, supaya lebih fokus, ya, supaya dia perhatian, dan supaya dia menghafal apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah memegang, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ghariban aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, atau engkau seorang musafir yang numpang lewat. Ya. Maka ketika diberikan ucapan ini, Abdullah bin Umar dia akan ingat terus, ya, dia nggak akan lupa. Naam, fadhal al-muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب نواصل kita lanjutkan. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. الغريب هو المقيم في البلد وليس من أهلها، أو عابر السبيل هو الذي مر بالبلد وهو ماشى في مسافر. ومثل هؤلاء أعني الغريب أو عابر السبيل لا يتخذ هذا البلد مواطنا مستقرا لأنه مسافر. Kata Syekh bin Utsaimin rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah seorang yang asing atau seorang yang sekedar numpang lewat di suatu negeri. Al-gharib kata Syekh bin Utsaimin huwa al-muqim fil balad wa laysa min ahliha. Al-gharib kata Syekh bin Utsaimin yaitu orang yang dia mukim. Seperti tadi saya katakan, orang yang dia mungkin dari daerah luar, dari Sumatera Barat, dari mana, dari Kalimantan, kan dari mana aja lah. Ya, dari Papua, dia datang ke Depok. Dia mau bekerja, ya. Dia tinggal, al-gharib ini dia tinggal di Depok atau dia tinggal sekitar Jakarta, yang mana keluarganya semua di kampung. Walaupun dia tinggal, dia ngontrak rumah, ada kasurnya, ada kulkasnya, ada semua komplit. Ya, tapi dia disebut sebagai seorang yang gharib, orang asing. Nah, kenapa? Karena keluarganya semuanya berada di kampungnya. Au abirus sabil, atau orang yang dia musafir, numpang lewat. Huwallazi marra bil balad wa huwa masya musafir. Au abirus sabil itu seorang musafir yang dia lewat di suatu negeri, suatu kampung, suatu kota, dia cuma lewat aja. Wa mithlu haula a'ni al-gharib au 'abirus sabil, seperti mereka al-gharib atau 'abirus sabil, ya, la yattakhidh hadzal balad muwatinan mustaqirra. Orang-orang ini mereka tidak menjadikan kampung di mana dia pernah singgah itu akan dijadikan sebagai kampung halaman dia. Dia enggak mungkin. Ya. Dia tidak akan mungkin menjadikan kampung yang dia singgah itu, entah dia bekerja, entah dia cuma numpang lewat, dia tidak akan pernah menjadikan kampung tersebut sebagai tempat untuk dia tinggal di situ selamanya. Li'annahu musafir, karena dia seorang musafir. فأخذت هذه الموعظة من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما أخذت من قبله. ولهذا كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني إذا أمسيت فلا تقل أسوف أبقى إلى الصباح كم من إنسان أصبح ولم يمسي. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin rahmatullahi alaihi, bahwasanya ini sebuah nasihat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, Abdullah ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Jika Anda posisinya di malam hari atau di senja, di petang hari atau di malam hari, maka jangan mengatakan, gampang deh besok, masih ada hari esok. Banyak orang yang seperti itu, ya. Dia menunda-nunda pekerjaan atau dia menunda-nunda sebuah amalan, dia akan mengatakan, gampang masih ada besok.
Ya. Ibnu Umar dia mengatakan idza amsayta fala tantadirus sabah. Jika kamu itu masuk di senja hari, di malam hari, maka jangan mengatakan esok deh, gampang. Ya. Wa idza asbahta fala tantadirul masa. Dan jika kamu di pagi hari, maka jangan katakan ntar deh, sore bisa dikerjakan. Naam. Yani idza amsayta fala taqul asawfa abqa ila as-sabah. Yani kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika engkau di senja hari atau di malam hari, maka jangan engkau katakan aku pasti masih akan tetap tinggal sampai esok hari. Ya. Aku pasti akan tinggal sampai esok hari. Kam min insanin asbah wa lam yumsi. Betapa banyak orang yang dia hidup di pagi hari, enggak sampai sore hari dia dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Demikian sebaliknya. Di senja hari, di malam hari dia masih hidup, esok hari sudah enggak ada nyawanya. Ya. Naam. Wa kadzalika qauluhu wa idza asbahta fala tantadir al-masa. Demikian pula ucapan Abdullah bin Umar, ketika engkau di pagi hari jangan engkau katakan ntar deh, di malam hari atau di senja hari. Ya, di petang hari. Fakam min insanin asbaha wa lam yumsi. Betapa banyak manusia yang dia hidup di pagi hari, dia tidak menjumpai di petang harinya. Nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatul maut. Wa muradu Ibnu Umar fi dzalika ayantahiz al-insanu al-fursa lil 'amal salih hatta la tadhi'u 'alayhi ad-dunya wa huwa la yash'ur. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya manusia ini dia mempergunakan kesempatan yang lewat di hadapan dia. Naam, ayyantahizal insanul fursa lil amal salih. Hendaklah manusia ini dia mempergunakan kesempatan, waktu yang lewat di hadapan dia untuk dia mengerjakan amalan salih, hatta la tadhi' alaihi dunya wa huwa la yash'ur. Sampai dunia ini, apa yang dia kerjakan di dunia ini tidak akan hilang dan dia tidak menyadarinya. Betapa banyak orang yang demikian, ya. Betapa banyak orang yang demikian. Dia ketika di pagi hari dia akan mengatakan menunda-nunda pekerjaannya, menunda-nunda untuk dia mengerjakan amalan saleh. Antar deh, antar sore. Antar deh besok, antar deh, antar sok. Ya, tarsok. Padahal kesempatan yang baik untuk dia mengerjakan amalan saleh itu akan hilang. Ketika hilang waktunya, maka tidak akan bisa diulang lagi. Bukan seperti di film-film, ya, film-film fiksi atau diksi film khayal, ya, khayalan belaka. Apa yang disebut dengan orang-orang barat dengan quantum leap. Waktu bisa diputar kembali, balik lagi waktunya. Kalau seandainya waktu ini bisa diputar kembali, kelak di yaumil qiyamah manusia yang akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, mereka akan mengatakan qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya. Manusia ingin dipulangkan kembali oleh Allah ke dunia. Kenapa? Pengen beramal yang dulu lupa, enggak diamalin sama dia, lupa. Pengen waktunya diulang lagi oleh Allah. Ya. Nah, jadi maksud dari Abdullah ibnu Umar, jangan sampai waktu ini lewat. Kita hendak mengerjakan perkara kebaikan, perkara amalan saleh, akhirnya lewat. Kalau sudah lewat ya sudah, nggak bisa diulang lagi waktunya. Ya, naam. Qala wa khudh min sihhatika li maradik. Yani badiru fi as-sihha qabla al-marad, fa innal insana ma dama sahihan yashal alaihi al-amal. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pergunakanlah kesempatan ketika engkau dalam keadaan sehat sebelum datang masa sakitmu. Yakni bersegeralah, ya, bersegeralah ketika di waktu sehat, ya, sebelum datang masa waktu sakit. Karena manusia ketika dia dalam keadaan sehat walafiat, ya, maka amalan itu akan mudah dia kerjakan. Orang dalam keadaan fisiknya sehat, dia akan beramal, dia akan mengerjakan apapun, dia akan mudah mengerjakannya. Beda dengan orang yang dia sudah dalam keadaan sakit-sakitan, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya.
Naam, orang yang sehat itu dia akan mudah mengerjakan seluruh amalan. Li'annahu sahihun muntashirahus sadru munbasitun nafs. Karena orang yang sehat itu orang yang dia enak, enjoy, ya. Dia merasa happy dan sebagainya ketika mengerjakan segala sesuatu, dia enjoy saja, merasa senang, ya. Beda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit paling gampang ketika uratnya ketarik, kecetit, ya. Mau ngangkat apa, mau gini, jalannya sudah kayak orang tua, macam-macam, udah nggak bisa, tidurnya nggak enak semua, jalannya juga. Al-muhim orang sakit tuh nggak enak, ya. Nah, beda dengan orang yang sehat. Orang yang sehat itu dia merasa nyaman, tenang, tentram. Artinya dia merasa al-muhim, dia merasa enjoy dan happy ketika dia mengerjakan suatu amalan. Naam. Qala wal maridu yadhiqu sadruhu wala yanbasut nafsuhu fala yazhal alaihi al-amal. Orang yang sakit dia merasa sumpek, gelisah, jengkel dia. Kenapa dulu waktu sehat saya tidak mengerjakan amalan ini? Nyesel dia. Orang yang sakit itu dadanya sempit, sumpek, gelisah. Ya. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa beramal. Dia tidak dimudahkan lagi untuk beramal, mengerjakan amalan-amalan tersebut. Ya. Naam. Wa min hayatika li mautika, dan pergunakanlah di masa hidupmu sebelum datang ajal kematianmu. Ai intihazul haya ma dumta hayyan qabla an tamuta. Ya. Yaitu pergunakan masa hidup kita ini, pergunakan sebelum datang kematian. Ya. Lianna al-insana idza mata inqata 'amaluhu. Karena manusia ketika dia sudah wafat, maka seluruh amalannya terputus. Idza matal insan atau idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalatha. Shadaqatun jariyah, atau ilmun yuntafa'un bihi, atau waladun salih alladhi yad'u lah. Kalau orang sudah wafat, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia udah enggak bisa ngapa-ngapain. Udah enggak bisa beramal. Kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini yanfa', bermanfaat. Ya. Sekarang Masjid Ar-Riyadh lagi membutuhkan pendanaan untuk pembangunan masjid. Maka berlomba-lomba, badirul bil a'mal, kata Rasulullah. Berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan amalan kebaikan. Ya, walaupun cuma nyumbang 1 sak semen. 1 sak semen pahalanya ngalir sampai yaumil qiyamah. Ya, simpel. Kalau kita nggak mau nyumbang duit, ya mungkin nggak kurang ini sama pengurusnya, takut nanti begini-begini. Ya sudah, nyumbang semen deh. Nyumbang semen, wala nyumbang paku satu plastik 1 kilo. Saya cuma bisa nyumbang 1 kilo plastik apa paku, atau saya cuma nyumbang semen 1 sak. Yang dibutuhkan apalagi? Oh ini roster, saya cuma nyumbang 1 meter deh. Nggak apa-apa, boleh. Dan ini akan bermanfaat sebagai sedekah jariyah. Ya. Dan sedekah jariyah bagi orang yang sudah wafat itu nyampe. Dalam Sahih Muslim. Ya, Sahih Bukhari Muslim, ya. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas. Sedekah jariyah itu nyampe kepada orang yang sudah meninggal dunia. Oh, bapak ane udah nggak ada umurnya, ibu ana nggak ada umurnya. Ana pengen deh beliin 1 sak semen untuk Masjid Ar-Riyadh. Niatnya dia untuk bapaknya. Ini 1 sak semen untuk bapak saya, 1 sak berikutnya untuk ibunya. Boleh. Pahalanya nyampe kepada orang tuanya. Ya. Maka Rasulullah dalam Sahih Muslim beliau bersabda, badirul bil a'mali fitanan ka kita'il mudlim yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi kafira wa yusbihu mu'mina yabi'adinahum bi'arad min ad-dunya. Ya, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian dalam mengerjakan amalan kebaikan, karena fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Fitnatud dunya, fitnatun nisa, fitnatus syahawat. Orang kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang banyak melimpah, ada pembangunan masjid, dia masih nahan duitnya. Enggak mau nyumbang. Ya. Kenapa? Ana mending beli motor, beli mobil baru enak. Ya. Fitanan ka kita ilal mudlim. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap, padahal dia mampu untuk nyumbang, belikan apa kayak besi wala apa, bisa dia, tapi dia enggak mau. Ya. Dia lebih senang untuk menuruti hawa nafsunya dia. Kesenangan dia apa? Dia turutin hawa nafsunya.
Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Di pagi hari dia berjalan sebagai seorang mukmin, di malam hari dia kafir. Demikian sebaliknya kata Rasulullah. Hati ini nggak ada yang tahu. Hati seorang hamba nggak ada yang tahu. Al-qalbu baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati ini di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati seorang. Ketika punya duit, jangan bakhil, jangan kikir. Ya, sedekahkan di jalan Allah. Mumpung ada rezeki, mumpung ada duit, sisihkan di jalan Allah. Belum tentu minggu depan duit kita masih utuh. Ya, bisa jadi kita belikan barang, kita belikan apa, habis duitnya, nggak nyumbang-nyumbang akhirnya. Keburu nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya, sehingga dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan ni'matani maghbunun katsirun fihima minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Ini yang bersabda Rasulullah. Dua kenikmatan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihha, kenikmatan sehat, sama kenikmatan apa? Luangnya waktu. Ini berhubungan dengan hadis ini. Ya. As-sihha, ya. Wa khudh min sihhatika qabla maradik. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Rasulullah dalam hadisnya Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. As-sihha, nikmat kesehatan. Ketika diberikan kesehatan oleh Allah, lupa dia untuk beramal kebaikan. Ya, padahal dia punya kemampuan, dia dalam keadaan enjoy, dalam keadaan happy, sehat walafiat, nggak mau beramal. Tapi ketika sakit, mulai sumpek, dia gelisah. Kenapa kemarin waktu sehat saya nggak mau beramal amalan ini? Ya, naam. Kemudian nikmat yang kedua kata Rasulullah, luangnya waktu. Luangnya waktu. Ya, sama. Ketika datang di pagi hari jangan mengatakan entar dulu deh, entar masih ada entar sore, masih ada malam. Ketika di malam hari dia akan mengatakan entar deh, esok deh, tarsok, masih banyak waktu. Ya, ini nikmat luangnya waktu banyak dilalaikan oleh manusia. Ya. Naam. Wa min hayatika li mautika, dan ketika masa hidupmu sebelum datang kematianmu, ay intihazul hayatu ma dumta hayyan qabla an tamuta lianna al-insana idza mata inqata 'amaluhu. Naam. Pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu, karena manusia ya ketika dia hidup ya, dan ketika dia sudah mati maka seluruh amalannya akan terputus, dia tidak bisa beramal lagi. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح الذي يدعو له. Hadisnya sama dengan tadi yang kita bawakan, bahwasanya ini berhubungan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika anak manusia ini meninggal dunia, idza matal insan, dalam riwayat yang lainnya disebutkan idza mata ibnu Adam, ya. Jika anak manusia ini meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus kecuali dari tiga perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yaitu doa anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, inilah aset terbesar kita masing-masing. Ya, aset kita itu harusnya dicari dari tiga perkara ini: shadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Bukan kita mencari harta, terus mencari harta tanpa kita perhatikan sedekah jariyah, tanpa kita perhatikan ilmu yang bermanfaat, tanpa kita perhatikan yaitu anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, na'am. Wa min fawaid hadzal hadits, dan di antara faedah hadis ini, annahu yanbaghi lil insan alla yaj'al ad-dunya muqirra iqamah. Dan di antara faedah hadis ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya hendaklah bagi manusia dia tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk dia tinggal selama-lamanya. Ya, tidak ada orang yang mau tinggal di suatu negeri atau dia akan mengatakan dia akan hidup selama-lamanya. Enggak ada, pasti datang kematiannya. Ya, pasti akan datang kematiannya.
Jangan mengatakan, oh saya warga Depok asli, ini KTP saya, ini kakak saya, dan saya nggak mau mati, saya mau hidup di Depok terus lamanya. Nggak bisa. Batas waktunya ada. Ya, bahwasanya Allah memberikan batas waktu. Ibarat orang hidup di suatu negeri, memang kita hidup di suatu negeri, walaupun kita mengaku sebagai warga Depok, tapi kita sebagai warganya Allah berbeda. Allah punya waktu. Ya, kita diberikan batas stay kita di dunia ini, ada batasnya stay kita di dunia ini. Ya, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ini memiliki batas waktu ajal kematiannya, kata Allah. Stay kita di dunia sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Tapi Allah pasti akan mencabut. Ya, izin tinggal kita di dunia ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pernah bahwasanya oh saya akan hidup di dunia ini selama-lamanya, saya tidak bakal mati. Ya. Naam. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian wahai manusia, kalian ini yang kalian ini lari dari kematian. Manusia akan berlari-larian, akan menghindar kematiannya. Kalau bisa kematian ini dibeli oleh manusia, maka dia akan beli. Kalau seandainya dalam keadaan sakit, dia akan cari dokter yang paling terbaik di dunia untuk menyembuhkan penyakitnya supaya nggak mati. Itu manusia. Qul innal mauta allati tafirruna minhu. Katakanlah, kematian yang kalian lari menghindar darinya, fa innahu mulaqikum. Ya, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh, walaupun kalian di bawah lautan yang dalam, kematian itu akan datang, akan menghampiri kita. Fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Lalu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian kerjakan di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lari menghindar dari kematian. Gak bisa, tetap malaikatul maut akan mengejar kita. Kalau sudah batas waktu kematiannya datang, maka kematian itu tidak bisa dihindari, atau kematian itu akan ditukar dengan nyawa yang lain. Gak bisa. Ya. Naam. Qala wa thaniyan annahu yanbaghi lil 'aqil ma dama baqiyan was-sihha mutawaffira ay yahrisa 'ala al-'amal qabla an yamuta fayanqata 'amaluhu. Kemudian faedah yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya bagi orang yang aqil, orang yang smart, cerdas, ya, madama baqiyan was-sihha mutawaffira, selama dia tinggal hidup sehat wal afiat, otaknya fresh, segar, ya, enggak lagi dalam keadaan, ya, dalam keadaan stres, ya. Al-muhim dia dalam keadaan sehat walafiat, kondisinya bagus, ya, kondisinya prima, ya, seperti seorang calon bakal presiden yang dia akan dicek semua psikologisnya dan kesehatannya. Al-muhim dia sehat walafiat. Ayyahrisu 'alal 'amal. Kalau orang diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan otak yang sehat walafiat, tidak ada problem apapun, ya, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan kebaikan qabla ayyamuta, sebelum datang kematiannya, fayanqati'u 'amaluh, maka ketika datang kematiannya, maka terputus seluruh amalannya, dia tidak akan bisa beramal lagi. Kemudian yang ketiga, annahu yanbaghi lil muallim annahu yaf'al al-asbab allati yakuna fiha intibahu al-mukhatib, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqada bimankibai Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka faedah yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagi seorang pengajar, seorang guru, ya, seorang guru, hendaklah dia bisa menjadikan murid-muridnya ini ngerti apa yang dibicarakan. Jadikan sesuatu yang murid itu bisa paham atas apa yang dia bicarakan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya Abdullah ibnu Umar supaya Abdullah ibnu Umar fokus, supaya Abdullah ibnu Umar dia perhatian, supaya Abdullah ibnu Umar dia menghafal ucapan Rasulullah, ya, sehingga diusahakan para muallim ini interaksi dengan muridnya supaya tidak hambar seperti makanan nggak ada garamnya. Ya, kadang kalau kita ngasih pertanyaan, itu Ustadz terlalu banyak ngasih pertanyaan. Loh, kenapa? Ngasih pertanyaan enak kok, sedep, ngeri sedep ngasih pertanyaan ini. Ya, walhamdulillah yang jadi murid saya nggak pernah lupa seumur hidup, walaupun sudah tua-tua. Saat antum kalau ngajar ngasih pertanyaan terus, ingat kan sampai sekarang? Ingat, alhamdulillah, sampai mati ingat terus.
pertanyaannya. Ya, karena demikian harusnya, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita demikian. Supaya apa? Ketika yang ditanya ini dia akan yatanabbah, akan fokus perhatian, dia hafal, ya, dia amalkan, dia praktekkan. Nah, sehingga di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, sepantasnya bagi seorang pengajar untuk dia melakukan sesuatu itu dengan sebab, ya, yang menjadikan orang yang diajak berinteraksi, yang orang diajak berbicara ini supaya dia lebih perhatian, supaya dia lebih fokus. Kenapa? Karena Rasulullah memegang pundaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, fadilah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma haitsu ta'athura bihadhihi al-mau'izah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang terakhir yang keempat, ini keutamaan dari Abdullah bin Umar, yang mana Abdullah bin Umar dia sangat berpengaruh dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Ucapan Rasulullah ini sangat membekas, ya. Ta'athuran bihadhihi al-mau'izah. Abdullah bin Umar membekas ucapan Rasulullah ini di dalam hatinya Abdullah bin Umar sehingga dia enggak lupa. Ya. Nah, jadi ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Demikianlah faedah dari hadis yang ke-40 dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita kaji di hari ini, di malam hari ini, menjadikan suatu keberkahan ilmu bagi kita semua, menjadikan manfaat bagi kita semua, untuk kita bisa mempraktekkan, mengerjakan apa yang kita sari, kita baca di hari ini, di malam hari ini dari hadisnya Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas agama Allah dan mewafatkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu, na'am, ila huna wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu. بارك الله فيكم.